Hey, Selamat datang di Locality Show Bring the Local. on your five. Bersama saya Zulsa. Saya Febri, Di sini kita akan membahas tentang topik yang pastinya seru banget. dan tentunya tidak bikin bosan. Nah, teman-teman local people pasti di sini udah tahu kan inovasi budaya di Indonesia itu sangat banyak banget. Seperti fashion batik, kerajinan batik, Betul. aksesoris batik. Nah, teman-teman jangan lupa ya saksikan Locality Show selalu hanya di JFR Entertainment. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Febrian selaku host dari Locality Show yang akan membahas tentang kultur budaya yang terutama ada di Yogyakarta. Yogyakarta merupakan daerah istimewa di selatan Pulau Jawa. Yogyakarta telah mewarisi segala budaya yang diakuisisi oleh UNESCO. Sekarang Locality Show akan membahas tentang pentingnya batik sebagai wastra Nusantara dalam berbudaya lokal, terutama teman-teman yang sebagai generasi muda. Kali ini Locality Show akan menampilkan siapa sosok dan tamu undangan yang paling spesial yang akan Locality Show tampilkan. Penasaran? Ini dia video profilnya. Saya Nyudi, owner dari Elgan by Nyudi. Bermula dari ketika saya pada tahun 2007 memiliki keinginan untuk menjadi seorang fashion design. Kemudian saya sempatkan untuk mengikuti kursus desain di almarhum Sani Puspo, desainer senior waktu itu, dan saya mengambil private class hanya sekitar 3 bulan. Kemudian saya mulai coba untuk mendesain karya pertama saya di tahun 2018 dan mengikuti salah satu fashion show yang ada di Yogyakarta. Dari situlah perjalanan Elgan by Nyudi ini dimulai karena semakin banyak permintaan untuk busana-busana yang saya hasilkan, dan fokus di 2 tahun pertama ini saya memproduksi untuk busana pria, mulai dari celana, kemudian outer, kemeja ataupun jaket. Di tahun ini alhamdulillah karya saya ini bisa masuk di internasional, di Papua International Fashion Festival yang diikuti oleh 10 negara yang ada di Asia. Ini satu pencapaian luar biasa buat saya. Untuk yang sekarang ini produk-produk saya kebanyakan adalah produk-produk yang unisex, jadi bisa dipakai untuk pria dan wanita. 95% produk yang saya hasilkan ini materialnya menggunakan wastra Nusantara, baik batik ataupun lurik. Untuk batik sendiri saya menggunakan batik cap dan juga kombinasi tulis ya, supaya harganya tidak terlalu mahal. Karena sasaran saya atau segmen pasar saya adalah generasi muda, generasi milenial, generasi Z, maka saya juga memakai produk-produk yang tidak terlalu banyak motif warnanya. Inilah yang membuat ciri khas dari produk saya Elgan by Nyudi yang berbeda dengan yang lainnya. Saya biasanya terinspirasi dari sesuatu yang sedang diminati saat ini. Misalnya pada saat K-pop merajalela atau menguasai panggung dunia, itu bisa menjadi salah satu inspirasi dari karya-karya yang saya hasilkan. Tentunya dengan dipadu dengan kearifan lokal. Contohnya saya memakai batik atau material yang memang dihasilkan oleh para pengrajin yang ada di daerah tempat tinggal saya. Dan kali ini teman-teman Locality Show akan menyaksikan rekan-rekan dari teman-teman Locality Show menyaksikan wawancara berbincang-bincang lebih lanjut dengan desainer ternama asal Yogyakarta ini. Pengen tahu siapa? Tonton terus. Selamat siang teman-teman. Di sini kita sudah bertemu dengan Pak Nyudi sebagai salah satu pebisnis pelopor inovasi budaya di masa kini. Nah, saya mengetahui dari Pak Nyudi terlebih dahulu Bapak ini mencetuskan sebuah Elgan yang mana itu memproduksi desain maupun ya seputar fashion itu sendiri. Kemudian di Bapak juga banyak juga fashion yang Bapak buat itu menggunakan kain batik seperti itu. Nah, dari Bapak sendiri nih, Elgan itu kira-kira mempunyai visi misi apa sih Pak? Oke, terima kasih. Ya, jadi Elgan by Nyudi itu sebenarnya kan
Elegan ini saya ingin pemakai dari baju-baju saya ini menjadi lebih elegan. Nah, ini tersirat juga dalam logo Elegan by Nudie sendiri yang warnanya adalah gold dan hitam. Gold itu melambangkan kemewahan, ya. Kemudian hitam itu juga ketegasan. Artinya ketika orang memakai produk-produk dari saya ini, saya ingin mereka tampil elegan, tampil unik. Kenapa unik? Karena dengan memakai batik atau wastra kain Indonesia ini, orang itu bisa terlihat tidak hanya biasanya dipakai untuk acara-acara formal. Nah, tetapi sekarang generasi sekarang, Gen Z terutama ya, dia juga bisa mengenal batik. Nah, batik yang saya pakai untuk memproduksi fashion ini saya pilih sendiri juga, Mbak. Jadi tidak asal saya ambil ada kain saya pakai, enggak, tetapi saya ambil yang sesuai dengan ya kalau kira-kira dipakai anak sekarang ini cocok gak sih gitu. Nanti bisa kita lihat ya. Seperti motifnya gitu ya. Iya, motifnya kemudian warnanya juga saya pilih gitu. Saya request khusus ke pembatik supaya nanti menghasilkan memang yang motif dan warna sesuai dengan keinginan saya. Kemudian di Elegan sendiri tuh ada apa aja sih, Pak? Untuk produknya, Iya. ya kalau produknya itu awalnya kita memang di menswear ya, baju-baju cowok, kemudian berkembang ke baju anak, berkembang juga ke baju wanita, modest wear, modest itu yang baju-baju tertutup, hijab itu juga ada. Jadi sekarang semua jenis baju kita layani, termasuk pembuatan gaun, Mbak. Gaun untuk pesta? Iya, untuk pesta. Nah, makanya saya sampaikan bahwa di Elegan itu 95% produknya adalah berbahan wastra Nusantara, 5% ini yang tidak pakai wastra. Jadi untuk gaun-gaun terutama untuk kompetisi atau pesta atau untuk pageant competition gitu, itu yang saya buat di situ. Jadi benar-benar bertahap ya Pak ya, berkembangnya bertahap yang awalnya dari menswear, Iya, betul. Jadi meluas. Elegan itu berdiri tahun 2017-2018 sebenarnya, tetapi ini adalah konsep rebranding dari brand saya sebelumnya. Jadi sebelum menjadi Elegan ini dulu ada namanya Puri Sekarwangi. Nah, ini brand mama saya, kemudian saya vakum, Mbak, hampir 2 atau 3 tahun, kemudian melanjutkan lagi dengan rebranding menjadi Elegan by Nudie. Tapi lebih jelas konsepnya, kalau dulu semuanya memang. Nah, kalau sekarang lebih fokus di kain wastra atau misalnya batik, lurik itu untuk menjadi material utamanya. Gitu. Beragam sekali ya Pak ya, ininya motifnya juga. Jadi Iya, benar. konsumen untuk memilih tuh tidak yang terpaku harus batik dari Sleman kah atau enggak umum ya. Cuman memang saya fokus ini beberapa event saya fokus di batik Sleman karena kebetulan saya juga menjadi mentor bagi teman-teman di IKM Fashion Sleman dan juga pengurus Dewan Kerajinan Nasional Daerah Sleman. Jadi tugas kita memang untuk membantu IKM itu menjadi naik kelas, Mbak. Dari batiknya saya ambil, saya kolaborasi, kemudian kita buat menjadi produk fashion. Jadi teman-teman tidak Pak Nudie ini tidak hanya mengembangkan Elegan untuk dirinya sendiri, namun mengembangkan IKM agar lebih naik kelas, Betul. lebih luas dikenal halayak. Jadi sehingga ya IKM dapat dikenal dengan lebih luas lah, kemudian lebih berkembang dan sehingga meningkatkan ekonomi juga seperti itu ya Pak. Betul sekali. Mungkin teman saya ada mau ditanyakan ke Pak Nudie. Nah, menurut Mas Yudi nih, kira-kira produk dari Elegan yang cocok buat seumuran saya tuh yang kayak gimana sih? Oke, kebetulan dari tahun 2018 ini memang saya fokus untuk produk-produk yang Elegan hasilkan ini adalah memang untuk eksekutif muda, untuk anak-anak muda, mahasiswa dan sebagainya. Jadi ada pilihannya beberapa, Mas. Kalau yang biar kelihatan keren ya. Yang pertama adalah outer. Kenapa outer? Outer itu lebih mudah dipakai, dipadu dengan apa aja, misalnya dengan kaos polos atau dengan kemeja, itu juga bagus. Kemudian yang kedua adalah jaket. Nah, ini yang best seller. Produk dari Elegan itu yang outer dan jaket ini yang menjadi best seller. Kemarin kami habis pameran di Jakarta dan yang paling banyak terjual adalah outer dan jaket.
Iya. Jadi ini ya gampang di mix And match, betul. Nah, jadi ciri dari koleksi saya adalah baju-baju yang saya hasilkan misalnya untuk show adalah mix and match. Jadi bisa di mix and match dengan fashion item yang lainnya. Nah, seperti yang ada contoh di sini nih. Ini sebenarnya kalau dijual satuan juga bisa. Ya, ini juga dijual satuan juga bisa. Jadi outer aja atau kain lilit atau obi aja gitu. Jadi boleh dijualnya. Itu tidak harus per set, jadi bisa dibeli per item. Itu. Jadi memudahkan orang butuhnya apa sih sebenarnya. Gitu. Selama ini nih Pak, konsumen yang paling banyak itu dari kalangan wanita atau laki-laki nih atau pria? Kalau yang selama ini awal-awal pria karena saya memang fokusnya di pria. Tapi kalau sekarang udah rata ya Mbak, ada pria, ada wanita. Kebetulan juga nanti kita mau kirim juga untuk pemesanan yang kemarin ada transaksi begitu. Jadi sekarang itu lebih beragam konsumennya, tidak hanya laki-laki saja tapi bisa ibu-ibu, bisa yang masih sekolah, kuliah gitu. Dan untuk pemesanannya itu kan pasti membutuhkan seperti ukuran gitu kan Pak. Nah, jika kan nggak bisa secara langsung ya Bapaknya itu bisa nggak sih Pak kira-kira memesan? Iya, jadi kalau ready to wear itu ukurannya adalah berdasarkan ukuran S, M, L, dan sebagainya. Jadi nanti dikira-kira ukurannya. Nah, kalau kayak outer ini kan bisa fit to L, kemudian ada yang kita bikin outer all size juga. Kemudian saya ready-nya ukuran M sama XL. Dengan harapan kalau S itu bisa pakai M, kemudian L itu bisa pakai XL. Nah, ukuran di atas XL ini yang harus pre-order dulu Kak, karena harganya juga beda. Tuh. Karena ukurannya mungkin lebih besar. Iya, lebih besar, harganya juga lebih. beda. Kainnya juga lebih memakan lebih banyak. Tuh. apa sih istilahnya tuh ini ya upsize apa sih? Upsize ya. Kalau yang aslinya L ke XL. Iya, ya. Jadi itu sebenarnya kalau dari M ke L itu kan sebenarnya di size chart kami, produk kami itu selisihnya hanya 2 sampai 3 cm Kak. Jadi nggak terlalu besar ya. Jadi bisa. Jadi orang yang ukurannya M bisa pakai S, orang yang ukurannya L bisa pakai XL. Jadi kami memang membuatnya yang ready-nya ini stoknya kebanyakan di M dan XL. Aman di situ. Ada toleransi berapa senti? Iya, ada toleransinya. Jadi nggak kegedean juga, nggak kekecilan juga. Karena kalau SML semuanya itu memang akhirnya membuat produksinya banyak banget. Nah ini kan kalau baju tidak seperti kita jualan makanan yang cepat habis misalnya ya. Jadi kadang-kadang 2-3 bulan di launching, baru nanti di bulan ke-6 atau bulan ke-7 ini baru banyak yang minta. Nah seperti kayak kita menjelang Lebaran atau mau Idul Fitri gitu ya, itu nanti baju-baju yang busana muslim itu atau baju koko itu pasti akan banyak permintaan. Atau sarimbit atau juga untuk seragam keluarga, itu yang banyak. Gimana teman-teman Lokality Show udah tahu bukan Mas Yudi itu siapa? Yes, dia adalah desainer ternama dari Yogyakarta yang menjelaskan tentang batik Sinom Parijoto itu apa, terutama dalam bidang fashion yang ada di Jogja. Biar teman-teman tahu event-event apa aja yang di Jogja terkait tentang bidang fashion, makanya pantengin terus Lokality Show. Lokality Show, bring the local on your vibe. Salam budaya. Hanya denganmu aku berbagi, hanya dirimu paling mengerti kegelisahan dalam hatiku yang selama ini tak menentu. Tak ada ragu dalam hatiku, pastikan aku jadi cintamu. Seiring waktu
Dalam Locality Show kali ini, kita akan belajar tentang inovasi dan bagaimana cara ia memelihara warisan Nusantara. Simak perbincangan kami bersama dengan desainer dari Elegant by Nudi, Mas Nudi Dwijo Susilo dalam Locality Show. Wah, ini bagus banget nih desainnya, batiknya juga. Ini juga nih, ini desain, ini juga nggak modern banget nih, nggak pasaran juga nih. Apa ya ini? Apa ya? Wah, lagi lihat-lihat koleksi saya nih. Oh, ini Gimana punya Kak? Mas Iya, Nudi. ini punya saya. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Iya, mau nanya nih Mas, ini tuh kan saya nggak pernah lihat nih. Oh ya, jadi ini namanya kita sebutnya outerwear ya. Jadi ini bisa dipakai untuk perempuan maupun laki-laki. Nah, Unisex ya? unisex, dan ini juga bisa dipakai untuk orang yang berhijab dan juga yang nggak berhijab. Jadi kalau misalnya dipakai untuk yang berhijab, tinggal dikasih daleman atau inner. Iya. Kemudian kalau yang nggak berhijab bisa dipakai kaos, tank top dan sebagainya. Kalau cowok tinggal pakai kaos atau kemeja aja. Nah, kebetulan untuk koleksi ini kita menggunakan motif batik ini Parijoto Salak. Oh, Parijoto aja, yang di sini nggak ada salaknya ya. Dan ini adalah kawung, jadi mix. Ini batiknya batik abstrak. Tekniknya pembuatannya ya. Dan ini juga ada kainnya. Ini kain lilit Kak. Jadi misalnya untuk perempuan bisa dililit, bisa dililit. tinggal dipakai aja. Karena Ya. kain jadinya unisex ya Pak, Iya, ya Mas, ya bisa unisex. dipakai Cewek wanita maupun. dan iya, wanita maupun pria. Dan ini juga di skala usia juga masuk. Oh, keren banget ya Mas ya. Wah, nah ini Mas karena kita tuh kayaknya saking asiknya ngobrol nih, lupa mempersilahkan Mas Yudi buat untuk duduk. Nah kita akan lanjut Ngobrol lagi ya, lebih lanjut ya tentang koleksi saya. Oke. Locality Show akan kembali lagi selanjutnya. Supaya generasi sekarang ini tahu bahwa namanya kain-kain tradisional ini akan menjadi sesuatu yang bisa dipakai oleh generasi muda, oleh generasi yang sekarang dan kekinian. Kami pengen tahu Elegant by Nudi ini akan berkembang dan berpromosi di event apa lagi. Terutama kan mau akhir tahun 2024 itu mau kayak gimana. Karena kami tahu sendiri bahwa Elegant by Nudi ini menunjukkan bahwa Jangan sampai kita itu berkoar-koar setelah budaya kita itu diklaim oleh orang lain. Jadi salah kita sendiri sebenarnya kan. Jadi Mas Yudi ini tuh untuk agar kita generasi muda itu selalu mengembangkan warisan Nusantaranya dari kita sendiri gitu Pak. Kenapa saya mengangkat batik? Karena memang saya ingin juga memiliki misi bagaimana kita ini bisa mengangkat UMKM sekaligus melestarikan budaya ya melalui fashion tentunya dengan wastra baik batik ataupun tenun. Baik Mas Yudi, tadi kita sudah ngobrol bareng nih bersama tentang desainnya Mas Yudi, juga batik-batiknya yang inovasi dari Mas Yudi ini. Dan sekarang kita akan lanjut ngobrol lagi nih Mas, tapi bersama dengan rekan saya. halo Mas Yudi, Halo. salam kenal, saya Febri. Siap. Saya termasuk fans berat Mas Yudi dari dulu. Jadi ya bercerita agak ke belakang. Dulu karena saya berhobi fashion juga, saya sering tuh datang ke event-event besar di Jogja, terutama di bidang fashion. Seperti Gebiar Batik Sleman, seperti Jogja Fashion Week, dan yang lain juga. Dan ternyata saya terpana sama salah satu desainer bahwa Elegant by Nudi ini kayak mencolok banget nih di dalam event itu. Saya penasaran, ini motifnya sungguh luar biasa. Makanya saya pengen tahu nih, untuk kedepannya sebagai generasi muda, saya pengen tahu, kami pengen tahu Elegant by Nudi ini akan berkembang dan berpromosi di event apa lagi. Terutama kan mau akhir tahun 2024 itu mau kayak gimana. Karena kami tahu sendiri bahwa Elegant by Nudi ini menunjukkan bahwa wastra Nusantaranya ini nggak hilang. Jadi budaya lokal di dalam motif batik Elegant by Nudi itu enggak. Jadi gimana? Ya, terima kasih. Jadi memang selama tahun 2023 ini saya gencar sekali mengikuti ajang fashion show, terutama kemarin yang terakhir juga di salah satu mall. Saya membawakan motif yang ada di manekin ini ya kebetulan. Kemarin kami tampilkan juga, dan memang Elegant by Nudi ini memang kita bertujuan untuk sekaligus melestarikan budaya ya melalui fashion tentunya dengan wastra baik batik ataupun tenun, supaya generasi sekarang ini tahu bahwa namanya kain-kain tradisional ini akan menjadi sesuatu yang bisa dipakai
oleh generasi muda, oleh generasi yang sekarang dan kekinian begitu. Jadi tidak melulu menjadi satu outfit atau busana yang berat, tapi bisa dipakai dalam keseharian juga, tergantung mix and match-nya. Kenapa saya mengangkat batik? Karena memang saya ingin juga memiliki misi bagaimana kita ini bisa mengangkat UMKM, baik pelaku pengrajin batik ataupun penghasil dari lurik sendiri. Jadi bagaimana supaya ini berkelanjutan. Berkelanjutan itu bukan hanya dari percanya kemudian dibuat apalagi, tapi di situ adalah ada sistem yang saling berkaitan. Jadi ketika saya memproduksi baju yang menggunakan material utamanya batik ataupun lurik, maka di sana akan ada juga pengrajin yang penghasilannya juga akan terjaga begitu ya, karena saya order terus, kemudian saya jual lagi, mereka akan order lagi, saya produksi lagi dan seperti itu. Jadi ada misinya juga ya, bukan hanya buat kemajuan brand saya sendiri, tetapi bagaimana saya ini juga bisa bermanfaat untuk orang lain juga. Wah, luar biasa. Bagus sekali ya rutenya dari Mas Yudi ini tuh untuk berkelanjutan jangka panjang, bukan hanya untuk dari Elgan Banyudi sendiri, namun juga UMKM lokal yang lainnya gitu. Betul. Kemudian nih Mas, kan ya karena Mas Yudi kan juga selalu mengembangkan batik juga melalui desain-desain kekinian sesuai dengan anak muda nih Mas. Nah, kan ini bagi generasi-generasi muda ini tuh apa sih pesan dari Mas Yudi itu untuk agar kita generasi muda itu selalu mengembangkan warisan Nusantaranya dari kita sendiri begitu Pak? Iya. Melihat beberapa kasus yang ada, jangan sampai kita itu berkoar-koar setelah budaya kita itu diklaim oleh orang lain. Jadi salah kita sendiri sebenarnya, kan kita tidak mau menggunakannya, kita tidak mau istilahnya mengakui. Dalam hal ini mengakui itu kan kalau dalam fashion kan kita memakai. Orang lebih cenderung menggunakan produk-produk yang ya seperti kita ketahui ya begitu. Tapi kenapa tidak mau menggunakan wastra sendiri begitu? Jadi dengan desain yang saya ciptakan ini, harapan saya generasi muda itu bisa pakai batik, bisa pakai lurik itu dalam kesempatan apapun, seperti yang dipakai oleh Mas Febri ini ya. Jadi ini kan bisa dipakai juga untuk kesempatan yang tidak formal ya, dengan dipadu-padankan dengan jeans, dengan kaos. Ini sudah menjadi sesuatu yang sederhana, simple. Jadi bisa dipakai kuliah, mau dipakai hangout kemana juga, nongkrong di kafe juga oke. Jadi masuk di semua bidang. Iya, bisa ke berbagai acara, bisa berbagai kesempatan juga. Kekinian juga tentunya, trending, nggak Pasti. ketinggalan zaman gitu Mas. Nah, kalau boleh tahu ini sih Mas, saya pengen tahu bahwa Elgan Banyudi ini batiknya itu akankah ada kolaborasi dengan yang lain atau fokus di daerah Jogja sendiri? Oke, kalau kolaborasi sudah banyak yang meminta. Kemarin juga adalah salah satu dari Jawa Tengah, kita sudah membicarakan kolaborasi tersebut, dan memang di tahun ini saya belum siap karena kami memang masih punya proyek untuk menyelesaikan yang koleksi sekarang. Di tahun depan insya Allah nanti akan berkolaborasi dengan salah satu pembatik warna alam dari salah satu daerah di Jawa Tengah. Kita sudah ada kolaborasinya. Kemudian kemarin juga ada salah satu yang pengrajin seperti karung goni. Beliau juga sudah memproduksi karung goni ini menjadi satu produk material fashion yang nanti bisa kita gunakan untuk mendesain busana juga, untuk menciptakan busana. Dan ini sangat menarik. Ya, kita bicara sustainable fashion, kita bicara sesuatu yang bersifat supaya tidak menimbulkan limbah dan sebagainya. Nah, ini saya mulai tertarik di situ, meskipun selama ini saya pun juga sudah mendesain yang zero waste, artinya dari satu kain itu juga nanti habis dipakai, jadi tidak meninggalkan sisa. Wah, luar biasa teman-teman. Nah, mungkin ada tambahan lagi. Mungkin ini sih Mas, saya pengen tahu kalau spoiler dari Mas Yudi, tahun 2024 itu Elgan Banyudi akan berfungsi di mana lagi, supaya saya sebagai fans berat ini bisa nonton gitu. Yang jelas tadi di bulan Februari kita akan tampil namanya di Jogja Fashion Parade. Nah, kebetulan Jogja Fashion Parade ini sendiri ini sampai saat ini sudah diikuti ya, istilahnya yang sudah mendaftar itu sudah sampai 70% dari kuota yang kita targetkan. Dan mulai dari Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara itu sudah ada yang daftar, dari Kalimantan juga. Jadi ini luar biasa. Menurut saya wow ya, tidak kalah dengan event-event yang lain juga. Nah, di sini nanti tugas saya sebagai desainer tentunya adalah tetap mempertahankan
wastra yang memang saya mau angkat, meskipun itu tidak hanya dari daerah yang ada di Yogyakarta. Kita bisa mix and match juga nantinya dengan wastra-wastra dari daerah lain juga. Kolaborasinya, bekerjasamanya dengan seperti pengrajin dari Ya. hanya Jogja aja gitu ya Pak Betul, ya. jadi kita bisa membuka apa ya istilahnya pasar lebih luas lagi. Kalau yang nggak suka dengan motif ini, nanti mereka ada pilihan. Ya, berarti nanti juga istilahnya seperti pemasarannya juga lebih meluas. Iya. Mudah-mudahan juga lebih banyak tahu. Karena sekarang ini kan sudah mulai banyak nih pameran-pameran lagi yang Iya. dilaksanakan di mall dan sebagainya. Nah ini saya juga nanti akan mentargetkan untuk bisa mengikuti pameran-pameran yang besar lagi supaya produk saya juga lebih dikenal gitu. Wah, luar biasa. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton. Jadi itu kisah balik dari Mas Yudi. Dari awal kita udah bincang-bincang lama ya. Betul sekali. Nah, teman-teman, buat teman-teman nih harapannya dengan setelah menonton ini tuh teman-teman ada rasa untuk selalu memelihara warisan Nusantara kita sendiri melalui maupun fashion, yang suka fashion juga ya. Bener banget. Jadi untuk menonton lebih lanjut nanti tunggu di episode selanjutnya. CMR Entertainment, bring the local On your vibes. Aurel. Sorry. Mic-nya bocor. Mic-nya masuk frame. Oh. Lagi lagi. Tolong. Simak perbincangan kami bersama dengan desainer dari Elgan Bayi, bersama desainer dan bagaimana cara ia memelihara warisan Nusantara. Simak. Hey, selamat datang di Locality Show Bring the Local On your vibes. Saya Zulse. Saya Febri. Di sini kita akan belajar tentang mengenai inovasi budaya yang seru banget ya. Tarik. Panas. Oh, kenceng narik biasa wae. Iku kepedot. Sampai rambut gitu aja gitu. Sing kendor tapi kenceng. Ayo. Oh iya. Pak, sana Pak. PTN. Jiji terus. Lah emang Jiji. Ya bagus. Annyeonghaseyo. Good morning. Jangan lupa dibeli batiknya. Bagus. Lele. Bagus. Yoi, sip. Yoi bro. Aman bro. Produser gimana? Aman. Host. Wena. Seketika jadi host. Cek 1 2 3. Memakai batik Nusantara. Dan untuk selanjutnya kita akan menyaksikan bahwa Omse dari awal. Assalamualaikum Mbak. Ono resik. Jogja baru itu. Seru.